Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Salah satunya adalah penjelajahan bangsa Belanda pada abad ke-16. Faktor pendorong penjelajahan bangsa Belanda ataupun Eropa ke Nusantara ialah pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Yang kedua, semangat 3G atau yang kita kenal dengan Gold, Glory, dan Gospel. Ketiga, rasa ingin tahu pada dunia belahan timur yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tujuan dari kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara adalah untuk mencari rempah-rempah dan juga melakukan memonopoli perdagangan. Mengapa mereka mencari rempah-rempah? Karena tumbuhan ataupun rempah-rempah sulit untuk hidup di bangsa Eropa, dan bangsa Eropa beriklim dingin. Rempah-rempah sendiri berguna untuk pengobatan, penyedap rasa, dan juga sebagai pengawet makanan. Pada awalnya, bangsa Belanda ingin membeli rempah-rempah yang berasal dari Maluku karena memiliki kualitas yang bagus dan juga harga yang murah. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda ingin menguasai dan juga menjajah bangsa Indonesia dan sekaligus mengeruk seluruh sumber daya alam yang ada. Kedatangan bangsa Belanda pada awalnya pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan mendarat di Banten. Namun, berjalannya waktu, bangsa Belanda bersikap kasar dan juga melakukan monopoli perdagangan terhadap kerajaan Banten. Kerajaan Banten pada saat itu menolak dan juga melakukan perlawanan sehingga bangsa Belanda kembali ke bangsanya. Penjelajahan selanjutnya, bangsa Belanda tiba pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Setelah kedatangan bangsa Belanda yang kedua kalinya, banyak kongsi dagang dari Belanda yang berbondong-bondong masuk ke wilayah Nusantara pada tahun 1596 sampai 1601. Ada sekitar 65 kapal Belanda dari berbagai perusahaan dagang yang masuk ke wilayah Indonesia. Dengan banyaknya kongsi dagang yang masuk ke wilayah Nusantara menyebabkan terjadinya persaingan dan juga perselisihan. Oleh sebab itu, bangsa Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 mendirikan sebuah kongsi dagang yang bernama VOC. VOC sendiri memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terpusat. Struktur organisasi VOC sendiri terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Untuk tingkat pusat merupakan tingkat tertinggi dalam organisasi VOC. Di dalamnya terdapat 6 kamar dagang yang berlokasi di Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Dan kamers ini sendiri ataupun kamar dagang ini sendiri memiliki beberapa tugas. Yang pertama, merekrut karyawan, membangun kapal, menyediakan persediaan, dan juga mengirimkan ekspedisi ke wilayah Asia. Kamar dagang sendiri atau yang dikenal dengan kamers merupakan pemilik saham pada VOC. Mereka menyumbangkan modal sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Selanjutnya, tingkat daerah. Tingkat daerah merupakan tingkat kedua dalam organisasi VOC. Di tingkat ini terdapat beberapa kantor dagang atau kantoren yang tersebar di berbagai tempat di Asia. Kantor dagang ini merupakan cabang dari kamers yang ada di Belanda, bertugas untuk menjalankan operasional perdagangan VOC di Asia, dan juga bertanggung jawab untuk menjaga hubungan dengan penguasa lokal dan mengawasi pos-pos perdagangan dan juga benteng VOC. VOC sendiri
diberikan kebijakan untuk memonopoli perdagangan. Kebijakan pertama yaitu hak ekstirpasi, yang merupakan sebuah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan Hindia Belanda atau VOC untuk membatasi produksi tanaman ataupun tumbuhan, sehingga untuk menghindari overproduksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah turun. Yang kedua, kontingenten merupakan sebuah kebijakan untuk mewajibkan rakyat pribumi untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi, dan tujuannya untuk menambah kas keuangan VOC. Ketiga, Fair Pledge Referendum merupakan kewajiban untuk rakyat Indonesia menyerahkan hasil buminya berupa kapas, kayu, lada, dan gula, dan harganya sudah ditentukan oleh VOC, sehingga lebih rendah daripada harga yang ada di pasar. Keempat, hak oktroi merupakan hak yang diberikan kepada VOC untuk mengendalikan perdagangan, produksi, dan juga ekspor-impor di wilayah Hindia Belanda. Kelima, pelayaran Hoing merupakan sebuah kebijakan untuk mengamankan dan juga mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan rempah-rempah. Keenam, kebijakan Preanger Stelsel merupakan sebuah kebijakan sistem penanaman kopi paksa yang dilakukan di wilayah Priangan, Jawa Barat. Sistem ini diberlakukan pada tahun 1723. Terakhir, kebijakan Kultur Stelsel merupakan sebuah sistem tanam paksa yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dikembangkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van de Bos dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan kolonial Belanda dan juga membayar utang akibat Perang Jawa.